Shalom. Puji Tuhan, kita masih dalam suatu kesempatan yang baik dari Tuhan untuk menikmati hidup yang adalah karunia-Nya. Sebab hidup ini milik Tuhan. Ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kalau Tuhan bersama, maka akan baik-baik saja. Amin ya. Karena itu dalam situasi yang saat ini pun terjadi, ini minggu-minggu di mana kita seluruh umat manusia, bukan saja minggu-minggu, tapi waktu-waktu di mana kita semua umat manusia masuk di dalam suatu periode kehidupan yang tantangan luar biasa dahsyatnya, persoalan dan pergumulan yang luar biasa dahsyatnya, yang kita secara sama-sama dan serentak mengalami, yaitu bergumul dengan satu sakit penyakit yang hebat menggoncang dunia, virus corona atau COVID-19. Dan ada banyak hal yang sudah terjadi. Ada banyak hal yang sudah terjadi dari kondisi seperti ini. Kepanikan, kekhawatiran, ketidakjelasan tentang masa depan, ini campur aduk, campur sari, dan kita semua manusia mengalami itu dan menikmati itu. Nah, dalam kesempatan ini, sebagai hamba Tuhan, saya terus mau menguatkan kita. Sebagai gembala, saya mau terus memberikan support atau dorongan kepada jemaat bahwa memang kita harus menghadapinya dan kita harus mengatasinya, dan kita tidak perlu khawatir atau ragu. Karena jika kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu yang menguasai kita, hati-hati loh. Secara ilmu kedokteran yang belakangan ini saya suka dengarkan banyak informasi, itu akan menyerang psikosomatis, dan kalau itu menyerang jiwa kita ini yang akan dikalahkan, dan itu akan melahirkan ketakutan, dan ketakutan menimbulkan kematian. Jauh sebelum ilmu kedokteran ini ditemukan, firman Tuhan sudah menjelaskan itu. Hati yang gembira adalah obat. Ya memang itu demikian. Karena kegembiraan itu yang melahirkan kekuatan dalam hati kita, mempengaruhi seluruh kehidupan kita, supaya imun kita naik. Imun kita naik, antibodi kita kuat, dan dapat mengalahkan semua yang virus-virus dari luar. Tapi di dalam Amsal itu pun, kalau semangat yang patah itu mematahkan, merobohkan tulang. Artinya kalau kita semangat kalah, kalau kita ketakutan, maka itu akan menyerang perasaan kita, dan ketakutan ini lahir. Nah, kalau udah ketakutan lahir, mau apa? Obat sehebat bagaimanapun, informasi sebagaimana baik pun, tapi kalau ketakutan sudah melanda, ya awal-awal kan gitu, bisa langsung jatuh karena ketakutan itu sendiri. Oleh karena itu, kaitannya dengan hal ini, tema kita untuk minggu ini, Minggu 29 Maret 2020, saya mau mengatakan satu tema untuk kita semua, bahwa bukan saatnya mencari kambing hitam. Jadi tema minggu ini berbicara tentang bukan saatnya mencari kambing hitam. Kalau ada kambing hitam berarti kambing putih dong. Kan gitu. Lebih enak apa? Golek kambing kan gitu. Kambing hitam, aduh. Tapi adakah tentang kambing hitam dalam tanda kutip ini? Ada, firman Tuhan akan mencatat itu, nanti kita akan lihat. Oke,
salah satu kebiasaan manusia saat dalam menghadapi masalah adalah cenderung menyalahkan pihak lain. Kan gitu. Salah satu sifat manusia dalam menghadapi persoalannya cenderung menyari kesalahan-kesalahan orang lain atau pihak lain. Padahal sesungguhnya waktu dia mau menyalahkan pihak lain, saat itu dia mau membenarkan diri. Pada waktu dia mencari-cari orang lain yang salah atau sesuatu yang salah, sesungguhnya pada saat itu dia mau membenarkan diri. Tapi sesungguhnya pula pada waktu kita mau membenarkan diri, sebenarnya pada saat itu kita sedang menutup diri dan tidak mau berintrospeksi untuk mengalami suatu perubahan. Bisa paham ya? Pada waktu kita menyalahkan orang lain saat dimana kita mengalami suatu masalah atau peristiwa, lalu saat kita mencari orang lain menjadi pihak kesalahan itu, sesungguhnya kita tidak mau introspeksi diri untuk mengalami suatu perubahan menuju kepada suatu tahap yang lebih baik untuk diri kita di depan. Nah, sikap cenderung menyalahkan pihak lain inilah yang disebut dengan, dalam tanda kutip, kambing hitam. Sudah ya? Jadi sikap atau kecenderungan menyalahkan pihak lain yang dalam tanda kutip kambing hitam. Sejak kapan sikap ini ada? Alkitab mencatat sejak manusia ini ada. Jadi sejak kapan? Ya sejak manusia ini ada. Kapan? Yaitu tadi Opa Adam dan Oma Hawa. Kakek Adam dan nenek Hawa. Apa pasalnya? Nah, Kejadian 3, setelah mereka makan buah itu, lalu mereka mengalami kejatuhan, sadar bahwa mereka sudah telanjang, ketakutan, lari bersembunyi. Lalu Adam mendengar pada waktu itu Allah ada di Taman Eden. Dia ketakutan, dia lari bersembunyi. Dia ajak perempuannya, dia ajak ceweknya, si Hawa, bersembunyi bersama-sama. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan cari. Lalu Tuhan bilang begini, hai manusia, di manakah engkau? Si manusia Adam ini berkata, kami bersembunyi Tuhan, so kami telanjang. Wah, Tuhan bilang begini, siapa bilang kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan dari buah yang saya larang itu? Nah, si kakek Adam bilang begini, ini loh, ini perempuan yang kau berikan kepadaku, si Hawa ini, dia yang kasih buah itu. Tuhan datang ke Hawa lagi. Hai Hawa, apakah engkau sudah ambil buah yang saya larang itu? Coba apa katanya? Kata si Hawa, ini ular sih Tuhan yang memperdaya aku. Bukan aku loh Tuhan, ular yang memperdaya aku. Nah, di sini apa bukti? Jadi sudah sejak awal manusia ini ada di bumi, di kambing hitam ini sudah mulai ada. Jadi bukan baru kita. Nah, kalau kita sekarang melakukannya, berarti kita tetap meneruskan rantai kambing hitam ini sampai detik ini. Dan mungkin kalau masih ada lagi ratusan tahun ke depan, tetap ini rantai kambing hitam manusia pakai menyalahkan pihak lain. Gak mau jujur, ini kesalahan saya. Gak mau jujur, ya memang ini karena saya. Gak mau jujur, ya sudah, ini memang saya udah saya udah salah. Supaya insaf.
dan bertobat ya gitu. Demikian pun yang akan kita bahas malam hari ini. Bukan saatnya mencari kambing hitam. Dasar firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Kita boleh baca bersama-sama ya? Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Judul perikop, orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Nah, perhatikan ya. Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Itu kata Yesus. Nah ini, di sini pun ada terlihat manusia mau mencari-cari kambing hitam terhadap manusia lain. Nah memang ini udah karakter, datang dari nenek moyang, udah DNA-nya begitu kan gitu ya, udah DNA. Ya mau bilang apa lagi? Saat-saat terpojok ya pasti akan muncul. Saat-saat terdesak ya sifat leluhur ini turun. Tuhan, siapa yang berdosa sehingga orang ini buta? Padahal pekerjaan yang baik gak usah seperti itu. Pekerjaan yang baik ya, aduh Tuhan kasihannya dia buta ya, apa harus kita lakukan Tuhan? Kan itu lebih baik. Ini mau cari-cari kesalahan orang. Terus kalau udah dapat kesalahan orang, bukannya support, bukannya dukung. Ini mulut nggak bisa dikunci kemana-mana. Dia karena begini-begini. Dia karena begini-begini. Sekarang kan kasus corona. Udah tahu orang corona, harusnya support dia. Udah tahu orang corona, harusnya kasih support, dukungan segala macam kepada pribadinya, keluarganya. Makin gini-gini. Padahal dari tadi, kalau semua makin menyudutkan dia, apa yang terjadi? Ketakutan melanda, psikomatisnya diserang, jiwanya diserang. Harusnya dia masih punya kesempatan hidup, tapi itu tadi serangan-serangan datang, kambing-kambing hitam datang kan gitu. Terpojok orang itu, dia masih punya kesempatan untuk sembuh. Dia jadi lemah, imunitasnya turun, makin kuatlah virus itu bekerja, tubuhnya lemah, selesai kan gitu. Hari ini kita belajar, jangan sampai begitu ya. Kalau kita lihat sesuatu yang seperti itu, yang kita berdoa, Tuhan, aduh kasihannya, kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Di sini kami tidak mau cari siapa salah siapa benar Tuhan, tapi kami mau cari Engkau. Kami mau berdoa, Tuhan tolong mereka, supaya mereka pun boleh memiliki kesembuhan seperti kita yang masih sehat saat ini. Itu lebih baik daripada kepala sakit cari ini salah, itu salah. Terus kita paling benar. Sekarang udah mulai terjadi, gak usah tutup mereka gitu kan. Siapa yang paling saya benar? Siapa yang paling salah? Nggak ada, urusan ini semua sama. Kalau begitu kaitannya dengan segala peristiwa yang terjadi, tidak saja virus corona, tapi semua malapetaka yang terjadi saat ini, mau bencana bumi, kelaparan, peperangan dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa ini, tsunami terjadi, manusia saling menyalahkan. Dan hebat loh, kalau saya lihat, saya bisa klasifikasi 3 kambing hitam yang coba mau dibuat oleh sesama kan gitu. 1, manusia saling menyalahkan, yaitu menyalahkan sesama
yang dianggap sepertinya tidak memindahkan aturan untuk tidak boleh berkumpul, meskipun hanya sekedar untuk mau mencari makan, kan gitu. Ini saling menyalahkan. Kita saling menyalahkan seperti itu, menyalahkan supaya orang karena berkumpul begini begitu melakukan ini itu, walaupun dia hanya mau cari makan, dia bekerja salah, tapi dalam kondisi masih seperti itu untuk mencari kesalahan. Itu yang pertama, menyalahkan sesama. Yang kedua, menyalahkan apa? Pemerintah. Menyalahkan pemerintah, menganggap pemerintah ini terlalu lamban untuk menyelesaikan persoalan ini, terlambat menanggulanginya, sehingga berjatuhan korban-korban dan akan terus jatuh korban karena memang pemerintah lamban dan gagal. Ini poinnya apa? Mengkambing hitamkan juga pemerintah, kan gitu. Yang pertama tadi mengkambing hitamkan sesama, ini mungkin karena mereka berkumpul, ini karena mereka yang bandel dan sebagainya. Sekarang yang kedua, pemerintah jadi salah. Yang lebih hebat lagi, siapa yang disalahkan? Yang lebih hebat lagi, siapa yang disalahkan? Ini loh manusia. Setelah semua sudah tidak lagi mau disalahkan, ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Tuhan disalahkan. Tuhan, kenapa kau membiarkan semua ini terjadi, Tuhan? Bukan kau berkuasa? Bukankah engkau yang berkuasa? Mengapa engkau izinkan ini? Wah, coba lihat. Tuhan disalah-salahin. Tuhan disalah-salahin. Jadi itu ya manusia, cenderung seperti itu. Nyalahkan sesama, nyalahkan pemerintah. Sudah tidak ada lagi yang bisa disalahkan, Tuhan disalahkan. Kembali lagi, ini bukan saatnya kita mencari kambing hitam, siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebaliknya, ini sekaranglah waktunya kita harus apa? Kuat-kuat mencari Tuhan. Kambing hitam itu udah kadaluarsa. Sekarang waktunya kita kuat-kuat mencari Tuhan. Kalau mau pakai istilah lagi, lebay kan gitu. Saya lihat kadang lebay itu konotasinya negatif. Tapi untuk hari ini saya mau pakai lebay dalam konotasi positif. Lebay itu artinya gaya yang dianggap berlebihan dan selalu berusaha menarik perhatian. Gaya yang dianggap berlebihan dan selalu berusaha menarik perhatian. Itu lebay. Tapi saya mau pakai juga dalam keadaan saat ini. Marilah kita lebay dengan Tuhan. Itu lebih baik. Gak usah lebay dengan sesama. Mari kita lebay dengan Tuhan. Kok lebay dengan Tuhan? Iya. Mari kita gaya berlebihan dalam Tuhan. Berlebihan semangat kita. Berlebihan gaya kita untuk berdoa bersama Tuhan. Berlebihan tenaga kita, kuat kita, cinta kita, sayang kita kepada Tuhan. Untuk menarik kuat-kuat perhatian Tuhan kepada kita. Itu yang hebat. Itu lebay yang luar biasa yang sesungguhnya saat ini. Memang kita harus bangkitkan dalam diri kita. Lebay ya. Hari ini semua kita komitmen lebay terhadap Tuhan ya. Jangan lebay terhadap sesama. Lebay terhadap sesama bisa berbahaya. Tapi lebay terhadap Tuhan artinya makin semangat bahwa giat kita kepada Tuhan, mencari Tuhan. Biarlah Tuhan melihat kita. Itu pasti kita perlu keselamatan. Amin. Mengapa kita harus cari Tuhan? Ini kondisi-kondisi kita harus kuat-kuat semangat untuk mencari Tuhan. Pernah kita ketemu ayat ini? Yesaya 55 ayat 6.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Logika sederhana mengatakan seperti ini. Oh, sekaranglah waktunya. Sebab ada waktu di mana Tuhan juga tidak mau peduli dengan kita. Ada waktu di mana Tuhan buat dengan kita. Nah, kalau Tuhan buat dengan kita, kunci mana yang bisa rekatkan kembali? Gak ada. Karena itu dia bilang, carilah aku selama aku masih berkenan engkau temui. Kapan? Saatnya. Saat corona ini. Berserulah artinya berdoa kuat-kuat kepadaku selama aku dekat denganmu. Kapan? Ya saat corona ini. Gak usah pikir yang lain, gak usah pikir orang lain. Tapi kok mereka di sana begini-begini, ya di sana gak usah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita sekarang dia bilang carilah, karena ini waktunya perkenanannya. Ada waktu di mana dia gak berkenan lagi dengan kita. Mau yang mana? Kita bikin pertanyaan supaya kita menyemangati diri kita sendiri dalam situasi ini. Pertanyaannya begini, untuk apa Tuhan? Supaya jelas, untuk apa Tuhan Yesus Kristus menyuruh kita mencari Dia saat kita sedang dihimbau untuk berdiam diri karena mencekamnya bencana corona saat ini? Untuk apa? Ya kita mau tanya-tanya, Tuhan Yesus, untuk apa kau suruh kami cari kau saat ini? Buat. Untuk apa kau suruh kami untuk lebay datang kepadamu, Tuhan Yesus? Itu mantap. Baru Tuhan lihat dari atas ke bawah. Wah, anakku datang kepada. Kan itu. Untuk apa? Kita harus punya resep untuk menguatkan kita. Minggu kemarin saya bilang serum COVID-19. Dari Efesus 5 ayat 15-20. Hari ini saya juga terus berbicara untuk menyemangati kita. Ini waktunya kita saling menyemangati, dan kita harus menyemangati dengan firman Tuhan. Gak ada kekuatan di luar firman Tuhan yang bisa buat kita tetap tahan berdiri. Gak ada kekuatan di luar firman Tuhan yang mampu kita semangat. Gak ada satupun jawaban dunia yang mampu membuat kita bisa mampu mengalahkan semuanya itu. Hanya firman Tuhan. Karena hari ini sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, saya punya kompeten untuk menguatkan Anda atau jemaat kekasih. Bahkan yang menonton video ini, kita tidak perlu takut, kita punya firman Tuhan, dan mari kita belajar. Itu serum yang terbaik untuk kita. Pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus kita cari Dia? Satu jawabannya, supaya Tuhan mengaruniakan keamanan kepada kita. Bukankah kita butuh aman saat ini? Sekarang siapa yang tidak butuh aman saat ini? Dalam kondisi yang tidak aman, kan gitu. Mengapa Tuhan suruh kita cari Dia? Ya karena Dia sudah mempersiapkan keamanan itu untuk kita, asal kita mau mencari Dia. 2 Tawarik 15 ayat 15. Bangsa Yehuda bersukacita dan mereka sepakat untuk berjanji mencari Tuhan, dan Tuhan pun menjawab untuk berkenan ditemui, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka untuk satu, untuk 2 orang, untuk raja dan pembesar-pembesar saja. Tapi di dalam 2 Tawarik 15 ayat 15, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada seluruh penjuru wilayah Yehuda. Bukankah ini menarik untuk kita? Tapi kalau kita baca konteks ini,
2 tawarik di dalam kehidupan pemerintahan Raja Asa waktu itu. Wah, luar biasa. Pada waktu itu Yehuda hidup luar biasa jadi mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan juga sepertinya meninggalkan mereka. Dan Tuhan menghadirkan kesesakan mereka alami. Dan begitu kacaunya kehidupan pada waktu itu. Kalau kita baca 2 tawarik, kacaunya pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang kacau seperti pada waktu itu. Tapi kalau ini digambarkan, begitu luar biasa kekacauan Tuhan izinkan terjadi karena bangsa ini mulai meninggalkan Tuhan. Dan dikatakan orang yang keluar, orang tidak akan pergi dan pulang tanpa selamat. Jadi orang yang keluar rumah pasti mati karena kekacauan karena apa? Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Bayangkan. Dan Tuhan coba menarik diri dari kehadirannya atas umatnya itu karena kejahatan itu. Tapi Tuhan janji melalui seorang Azaria datang bilang kepada Raja Asa, kalau kamu cari aku akan ditemui. Dan kalau engkau sudah datang kepadaku, keamanan yang kau butuh itu akan kuberikan. Waktu itu diperkatakan bangsa ini turun otoritas. Mereka komitmen otoritas Allah dan mereka komitmen kembali untuk mencari Tuhan, dan itu yang terjadi. Tuhan mengurniakannya. Saat ini mari kita memotivasi diri, membangkitkan diri bahwa Tuhanlah pemilik keamanan itu. Gak ada lagi yang bisa buat rasa aman. Saya lihat di video-video, aduh kasihan ya, karena lockdown itu di beberapa daerah, di beberapa negara kan gitu. Orang yang cari makan dipukul, orang yang di tempat sembahyang dipukul. Itu nggak salah, kalau aturan diterapkan supaya jangan jatuh korban yang banyak karena penyakit ini yang menyerang dunia. Bukankah ini merupakan suatu situasi yang mencegah ketakutan dan orang mencari keamanan? Tapi kita lupa Tuhan sumber keamanan yang sesungguhnya. Cari Tuhan Yesus ini. Mengapa keamanan? Karena keamanan itu bercerita bebas dari bahaya dan bebas dari gangguan. Adakah manusia dengan kekuatannya dia dapat membuat dirinya bebas dari bahaya? Saya kira kita sepakat nggak ada ya. Adakah manusia dengan segala kemampuannya dia bisa buat dirinya bebas dari gangguan? Saya pikir nggak ada. Lalu adanya di mana? Ya Tuhan. Kan itu Tuhan bilang, carilah aku selama aku masih berkenan ditemui. Berdoalah kuat-kuat kepadaku, berserulah kepadaku, bahkan berteriak menangislah kepadaku, selama aku masih mau dekat dengan kepadamu. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus suruh kita cari dia? Kan gitu. Saya pakai nama Tuhan Yesus karena mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi saya mau menyatakan nama Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia suruh cari kita? Yang kedua, Tuhan Yesus mau dia datang kepada kita. Tuhan Yesus mau kita datang kepada dia supaya dia mengaruniakan apa? Kelegaan. Nah, bukankah situasi-situasi yang berat, beban berat ini kita butuh kelegaan? Apa sih kelegaan itu? Perasaan senang, perasaan tidak gelisah atau tidak khawatir. Bukankah dalam situasi yang mencekam, mengkhawatirkan dan membuat dunia ini panik karena kondisi ini, yang paling manusia butuhkan tentu apa? Senang, gitu kan, perasaan senang dan tidak perlu gelisah atau khawatir. Di mana kita mendapatkannya? Yesus Kristus menjanjikan itu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya terlalu yakin ya, kita cari di mana ada manusia
selain Yesus yang menawarkan hal ini. Cari di mana yang mengatakan hal ini. Saya kira tidak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhanku dan Tuhanmu yang berani mengatakan itu. Marilah kepadaku, hai umat. Marilah kepadaku, hai orang-orang yang punya masalah. Marilah kepadaku, hai engkau yang sekarang ditindih persoalan sakit penyakit corona ini. Dekat-dekatlah kepadaku. Aku akan buat kau mengalami kelegaan. Artinya dalam situasi ini kalau engkau datang kepadaku, aku tetap akan memberikan damai sejahtera di hatimu, supaya engkau merasakan kesenangan itu. Dan kau tidak perlu khawatir, kau tidak perlu gelisah, karena aku ada bersama dengan engkau. Menarik kan? Menarik kalau di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. 3, kenapa Tuhan Yesus mau kita datang kepada Dia? Kenapa Tuhan Yesus mau kita cari Dia? Kan harusnya kita cari segala macam penawar, obat penawar, lain sebagainya, alat-alat canggih untuk melindungi kita, lain sebagainya. Tapi kenapa kita harus cari Tuhan? Itu yang kita cari lain pun, penawar, obat penawar itu pun juga penting bagi kita. Tapi sesungguhnya yang lebih penting kita cari Yesus. Yang ketiga, supaya Tuhan Yesus Kristus memakai kita menjadi alatnya di zaman akhir ini. Kan gitu ya? Kalau Lukas 21:13 kan mengatakan apa? Janganlah kau takut akan semuanya ini, tapi biarlah ini menjadi kesempatanmu untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Ya tentang Yesus, tentang kebesarannya, tentang kedahsyatannya, kehebatannya. Yohanes 9 tadi kita baca di ayat 4, di situ dikatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan Dia ini Allah yang mengutus aku, Yesus, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya punya kesimpulan pribadi, selama masih siang, ini selama zaman akhir. Nanti akan datang malam. Nanti tiba pada saat akhir dari semua zaman ini, sudah tidak ada lagi orang bisa bekerja. Sudah malam, sudah end. Aduh, saya baru bangun tidur. Mandi dulu cepat-cepat mau kerja. Udah gak ada sempat lagi. Bukan waktu lagi untuk bekerja. Aduh, saya semalam kerja berat, badan saya capek, saya kesiangan bangun. Aduh, mandi cepat-cepat, sekarang mau pergi kerja. Sudah gak ada waktu. Itu sekuler. Rohani. Aduh, saya baru sadar. Kayaknya memang saya harus percaya Tuhan deh. Kayaknya harus saya melayani Tuhan Yesus deh. Lama saya meninggalkan Tuhan. Lama saya hidup menurut apa yang saya mau. Sekarang waktunya Tuhan. Sekarang saya mau. Saya mau cinta kamu Tuhan. Saya mau kuat-kuat sekarang waktunya. Tuhan, ini aku sudah mau ya. Buka pintu mau pergi melayani. Buka pintu mau pergi bersaksi. Buka pintu mau pergi cari jiwa. Sudah gak bisa. Selesai. Waktunya sudah malam. Waktunya sudah akhir. Buka mata. Tuhan sudah kasih end dengan kita. Karena itu Tuhan Yesus bilang, ini saatnya cari aku, supaya aku buat kau menjadi pelayan-pelayan. Jangan bilang aku masih muda, tunggu aku tua. Tua-tua, udah tua bangka, udah mau mati pun gak sadar-sadar. Banyak orang juga begitu sampai sekarang. Saya melayani orang-orang tua juga, dan saya pernah ketemu orang tua yang seperti itu. Keras sampai mau mati. Keras karakternya sampai mau mati. Bahkan mungkin sampai mati. Ini waktunya. Tunggu, saya masih darah muda. Kan lebih enak nongkrong-nongkrong dulu kan Pak.
Ya kalau bapak bawa pendeta, kan udah selesai masa mudanya, semuanya udah dinikmati. Ya sekarang bisa lah bapak bertobat, bisa jadi pelayan. Lah kami biarkan dulu pak, supaya seperti waktu bapak zaman dulu, zaman muda dulu. Demikian pun kami saat ini menikmati dulu masa muda, melayani Tuhan, ikut Tuhan. Nanti dulu belum waktunya. Saya juga mau mengatakan seperti ini. Memang sama kita. Tapi kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam diri saya, demikian pun sama. Masih kita sama-sama di jalan yang kita inginkan sendiri. Tapi jangan tunggu waktu Tuhan. Malah kita pakai waktu kita yang Tuhan izinkan saat ini. Jangan tunggu telat dulu. Saya baru kerja, Pak. Ini juga belum menikmati gaji. Gaji baru sebulan saya terima. Saya juga belum foya-foya dengan teman-teman. Saya juga belum kasih pacar saya untuk enak-enak juga. Tunggulah Pak. Tunggulah, saya sudah bosan menikmati gajiku dulu lah gitu. Tunggu sampai tunggu nggak ada waktu lagi baru sadar selesai. Kalau Tuhan sudah selesai, nangis apapun gak akan bisa lagi terbuka pintu untukmu. Itu ada pelajaran juga loh. Di zaman perjanjian lama. Siapa dia? Belajar dari Esau dan Yakub. Dia entengkan segala sesuatu. Dia mengentengkan pilihan Tuhan untuk dirinya sebagai berkat anak sulung. Tapi oleh karena kedagingannya, kelaparannya, dan nafsunya, dia jual berkat Tuhan yang hebat untuk dia itu dengan mudah saja. Yakub, lu kasih gua itu ya, kacang merah. Kalau orang Kupang bilang mungkin Brenibon. Kalau orang Kupang kita bilang Brenibon kan? Ya kalau kita pakai Brenibon. Dek Yakub, kasih dong, lu punya Brenibon. Terus kalau saya kasih kakak Brenibon, kakak kasih apa dong? Ini ambil, ini ambil. Ini, kalau kamu ini aku lemparin ke kamu nih. Yang penting makan dulu. Yang penting nikmat dulu. Sampai batuk-batuk. Dengan mudahnya dia melepaskan berkat untuk dia, berkat anak kesuruhan. Yakub memahami itu. Yakub ambil itu dengan suatu hal. Aku mendapatkannya. Setelah semua terjadi, Esau sadar. Telah Alkitab mencatat, dia nangis-nangis, bahkan sampai nangis darah pun tidak dapat lagi pintu berkat itu untuk dia. Sadar itu? Ya. Kalau Tuhan masih berkenan mau pakai kita, serahkan. Kalau bisa dengan kepintaran otakmu, kau pakai untuk melayani Tuhan. Dengan otot-ototmu yang masih besar, dengan wajahmu yang masih ganteng, yang masih cantik. Kesempatan saat ini ambillah melayani Tuhan. Jangan tunggu semua selesai kau mau cari, Tuhan juga sudah selesaikan kamu. Mau nangis apa? Mau nangis Cina? Nangis rote? Nggak bisa. Tuhan mau pakai kita jadi alat untuk apa? Di situasi dunia yang makin bergejolak ini, Tuhan mau pakai kita menjadi alat sebagai apa? Perhatikan, ada beberapa poin di sini. Satu, Tuhan mau pakai kita untuk bersaksi kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Mari kita bawa diri kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya, alat yang bersaksi di tengah dunia yang makin menakutkan ini bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Kisah 4 ayat 12. Sebab tidak ada nama lain
tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Atau sebab keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia yang dimaksud Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus Kristus, dan tidak ada nama lain selain Dia yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Katakan itu kepada Dia. Saat ini waktunya kita keluar dan bersaksi. Kita menyatakan kuasa Yesus, nama Yesus hebat. Yesus itu juru selamat dunia. Segala persoalan boleh terjadi, segala masalah, gonjang ganjing, segala sesuatu boleh terjadi, tapi miliki Yesus supaya kamu peroleh keselamatan. Itu poinnya Yesus mau pakai kita di zaman akhir ini, sebelum akhir zaman terjadi. Ini bicara bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat manusia. Yohanes 3 ayat 14-15 menggambarkan hal itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia akan ditinggikan. Sudah ditinggikan belum? Sudah. Di mana? Di Bukit Golgota yang ada di Israel sono. Saya belum pergi. Moga-moga ada kesempatan Tuhan kasih, saya bisa ke Israel, kan bisa lihat apa yang sementara yang selama ini saya baca di firman Tuhan. Ada Bukit Golgota, di sana Tuhan Yesus tersalibkan. Yohanes 3 ayat 14-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Anak Manusia akan ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Tidak ada nama lain, tidak ada nabi lain, tidak ada rasul lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya Yesus Kristus, Anak Manusia itu yang sudah ditinggikan di Bukit Golgota, disalibkan untuk keselamatan kita. Terus kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bersaksi untuk apa? Tentang apa? Kalau pertama bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, Yesus pengurus kita. 1 Korintus 1 ayat 30b. Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan menebus kita. Ia ini siapa? Yesus. Yesus membenarkan kita, Yesus menguduskan kita, Yesus menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30b. Bahwa Yesuslah yang dapat menyucikan kita dan menguduskan kita kembali dengan darah kudusnya. Kok? Ya iya, hanya Yesus satu-satunya pribadi. Mengapa? Ya memang Yesuslah. Tanya lagi, mau lagi? Ya memang Yesus. Mau tanya lagi, gak bosan-bosan tanya-tanya gitu. Ya memang Yesus satu-satunya jawaban. Terus orang lain gak bisa. Itu wanita-wanita cantik gak bisa. Itu cowok-cowok yang kekar, yang berotot, yang gagah, gak bisa. Yesus satu-satunya. Yesus satu-satunya yang sanggup menguduskan atau menyucikan kembali. Kenapa manusia satu pun gak bisa? Yang punya Alkitab di rumah atau kapanpun, bacalah Roma 3. Itu alasannya. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bukan darah-darah yang lain, darah Yesus yang menyucikan kita kembali,
menguduskan kita kembali. Terus kita bersaksi untuk apa lagi? Satu, bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, Yesus yang sanggup menguduskan, menyucikan kita kembali, manusia yang berdosa ini. Yang ketiga, kita bersaksi bahwa Yesuslah penyembuh kita satu-satunya. Sekarang kan lagi mantap nih, mantap pun kan kondisi lagi apa? Corona, sakit, penyakit, wabah menular menakutkan kan, dan semua menjadi ketakutan. Dan ini kesempatan kita bersaksi bahwa Yesuslah penyembuh, termasuk corona pun tidak ada apa-apa bagi kuasa Yesus. Sanggup dia menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15a. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Doa yang lahir dari iman. Iman kepada siapa? Iman kepada anak Allah. Anak Allah yang mana? Yesus Kristus, juru selamat itu, pengurus itu. Kita beriman kepada dia, kita berdoa kepada dia, keselamatan bagi orang yang sakit terjadi, dan Tuhan akan membangunkan, artinya menyembuhkan orang yang sakit itu. Karena ayat sebelum dari Yakobus itu dikatakan apa? Kalau di antara kami yang sakit, panggillah penatua. Artinya panggillah hamba-hamba Tuhan untuk mendoakannya. Karena tentu hamba-hamba Tuhan datang itu mendoakan dalam nama Yesus. Yesus yang memiliki otoritas tunggal untuk kuasa penyembuhan. Dia yang mampu untuk menyembuhkan engkau, asal engkau beriman kepada dia. Hanya bilur-bilurnya, kita bisa bilang begitu kan? Hanya bilur-bilur Yesus yang mampu dan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, termasuk COVID-19 saat ini. Apa sih bilur-bilur itu? Bilur-bilur itu artinya luka bekas cambukan tombak yang di lambung itu, dan paku yang di dua tangan dan di dua kaki. Bekas luka ini yang mengeluarkan darah itu, dan darah itu berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah Yesus ya, bukan enzim binatang atau darah binatang yang diambil untuk dibuat kebal dan menyembuhkan sakit penyakit. Kalau Tuhan tidak turun tangan atas enzim itu, kesembuhan tidak akan terjadi. Tuhan membiarkan manusia punya otak untuk bisa bekerja, mengambil suatu serum dan kemudian itu diambil dari darah binatang, kemudian dibekukan, dan dari situ kemudian dibuat jadi serum untuk disuntik menjadi suatu kekuatan untuk menanggal sakit penyakit. Tetapi kalau kuasa Yesus tidak turun tangan atas serum yang dibuat manusia dalam diri Tuhan, tidak akan ada penyembuhan. Tuhan kasih otak kepada manusia untuk mencari formula itu, yaitu enzim, dan Tuhan bekerja mulai itu, baru kita bisa sembuh. Jadi apapun yang terjadi hanya Tuhan kuasa Yesus bilur-bilurnya yang mampu menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit. Terakhir yang keempat, Yesus mau pakai kita untuk apa? Menjadi saksinya. Saksi untuk apa? Ingat ya, yang pertama, saksi menjadi juru selamat, bersaksi bahwa dia pengurus kita. Yang kedua, bersaksi bahwa hanya cuma Yesus menjadi penyembuh kita satu-satunya. Yang keempat, mari kita bersaksi dalam situasi saat ini, sudah di zaman akhir. Kita mau bersaksi bahwa Yesuslah Raja yang akan datang. Kisah 1 ayat 11. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Malaikat berkata kepada murid-murid Yesus yang waktu itu, Yesus bawa mereka dan Yesus naik ke atas, kembali ke surga. Waktu mereka menengadah ke langit, malaikat turun dan mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus yang kalian lihat dia naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana dia turun. Dia akan datang kembali. Poinnya di sini, Yesus
yang tadinya turun sebagai manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita, dan karya keselamatan itu sudah dikerjakan di atas kayu salib. Manusia kita yang bodoh, manusia kita yang buta, manusia kita yang jahat, kita sudah bunuh dia, tapi kita tidak sadar bahwa dia adalah penyelamat kita, dia Mesias yang dijanjikan itu. Tapi dia rela menanggung itu dengan suatu maksud supaya kita punya kesempatan hidup kembali, dan dia sudah melakukannya. Dan setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan itu. Dia naik, tapi malaikat bilang dia akan turun kembali. Itu perkataan malaikat. Perkataan Tuhan melalui malaikat utusannya. Sebelumnya Yesus sendiri juga sudah mengatakan itu. Sebelumnya Yesus juga sudah mengatakan itu kepada orang-orang yang sementara mengikuti dia pada waktu itu. Matius 16 ayat 27 sampai 28. Yesus mengatakan terus terang ini, bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir saat ini ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pegang baik-baik itu kebenaran Tuhan Yesus juga mengatakannya di dalam Matius 16 ayat 27 sampai 28. Perhatikan lagi ayat 27. Wah, itu luar biasa. Ayat 27. Anak Manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapanya. Perhatikan ayat 27 dari Matius 16. Diiringi oleh apa? Malaikat-malaikatnya. Ada satu hal yang kita harus garis bawahi ya. Ini perhatikan baik-baik. Ini di zaman akhir ini. Perhatikan baik-baik sebelum end ya. Sebelum end zaman ini. Dan aku akan membalaskan. Aku akan membalaskan setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Kalau dengan demikian saat ini biar kita dapat mengatakan, woi para pezina, para pelakor, hai kau bapak-bapak yang sekarang sudah pergi meninggalkan istri dan anak-anakmu, yang sudah sekarang dalam dagingmu menikmati seks bebas dengan perempuan-perempuan lain, dengan berbagai alasan kau meninggalkan istri dan anak-anakmu, dan kau mau tinggal dengan perempuan lain tanpa ikatan, tanpa diberkati Tuhan, dan kau bilang itu enak, kau tinggal sekarang menikmati kedaginganmu bersama perempuan itu. Hai pelakor-pelakor, ingatlah kau mencuri suami orang, dan sekarang kau menikmati itu. Hai perempuan-perempuan yang meninggalkan suami dan anak-anaknya dan mau menikmati tubuh laki-laki lain tanpa berkat Tuhan, kau sekarang menikmati dengan baik-baik. Hai kau para koruptor, para pencuri, hai kamu yang suka porno aksi, yang pornografi, orang-orang sombong, pemfitnah, penipu, dan pelaku kriminal lainnya. Ingat perkataan ini loh. Aku akan datang kembali dalam kemuliaan Bapakku, diiringi malaikat-malaikatku. Aku akan membalaskan itu semua kepadamu. Sekarang Anda masih menikmati dosa yang kau nikmati saat ini, dan kau masih merasa sepertinya enjoy baik-baik saja. Harusnya corona datang menegur perbuatanmu yang jahat. Sekarang kalian masih menikmati semua apa yang kalian bilang, ini dunia sekarang kita harus hidup seperti ini. Nikmatilah, tapi sadar corona ini harus jadi teguran untuk kamu sadar bahwa ini waktunya cari Tuhan. Karena apa? Sekarang kamu boleh rasa lega, tapi ada waktu di mana kamu pasti akan mengalami hukuman itu.
Karena itu ingatlah, sekarang waktunya Anda harus bertobat dari semua kejahatan itu sebelum terlambat. Paham ya? Atau mau kita belajar dari kasus tulah yang Tuhan buat di Mesir? Ada berapa tulah? Kita hafal 10. Yang pertama apa? Air jadi darah. Dengan maksud tulah ini apa yang Tuhan buat? Supaya Mesir dalam pemerintahan kekuasaan Firaun melepaskan umat pilihan Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel, dibebaskan pergi. Tapi karena dia berkeras hati, Tuhan harus kasih 10 tulah untuk dia. Pertama, air jadi darah. Setelah itu lewat. Yang kedua, apa? Tuhan hadirkan, Tuhan menimbulkan kata-kata muncul. Negeri itu penuh dengan kata-kata. Lalu dia menderita, Firaun menderita. Hanya Firaun bilang begini, Musa tolonglah, doakanlah. Sekarang saya mau melepaskan kalian, bangsa-bangsa kalian, untuk pergi berdoa kepada Tuhan. Tapi tolong berdoa supaya kata-kata ini pergi. Menderita dia rupanya kan. Hanya baru kata-kata berlompat sana berlompat sini, bahkan sampai mau buka tempat air minum pun kata yang muncul. Ya gimana gak ngeri? Firaun bilang, tolong doakan ya, supaya ini semua tulah ini pergi, dan aku akan membebaskan kalian. Oke, kalau begitu Musa bilang, saya akan berdoa pada Tuhan, sebab Tuhanku yang berkuasa atas semuanya ini. Dengan maksud supaya kau tunduk pada otoritasnya. Hai Firaun, berdoalah. Tuhan menjawab doa Musa, membebaskan Firaun dan tanah Mesir dari tulah katak. Ya itu tadi manusia. Tapi janji, tinggal janji, dan seterusnya, nggak usah lanjut. Sesama manusia kau boleh mengingkari janji. Sesama manusia kau boleh berlutut lidah tanpa tulang, tapi kepada Allah. Kalau saya ngomong itu masih ada ketawa. Tapi kepada Allah kau nggak bisa seperti itu. Kalau kau janji, nggak ada yang bilang lidah tak bertulang di hadapan Tuhan. Tuhan yang buat lidah itu. Kalau kau janji. Benar-benar Firaun ini gak kenal siapapun juga, termasuk pada Allah pun. Kalau dia mau ingkar, dia mau lidah tak bertulang, dia lidah tak bertulang, termasuk pada Allah. Waktu sudah bebas dari katak itu, dia merasa lega. Setelah dia lega apa? Kita baca dalam Keluaran 8. Nah, kunci lagi hati rapat-rapat, lawan lagi Tuhan. Akhirnya 8 tulah menyusul sampai kepada 8 yang ke-10 pas mau Paskah itu kan. Dan kita sekarang mulai hebat-hebatnya dengan kasus corona ini, ayat-ayat ini muncul seperti zaman dulu mau Paskah, umat Israel mau keluar dari tanah Mesir. Nah ini, coba kalau waktu tulah kedua dia udah lega kan, Keluaran 8 kan memang gitu, dia udah sadar, mungkin udah selesai. Tapi itulah manusia, janji tinggal janji. Dia pikir dia janji kepada manusia kan, dia pikir janji kepada bapaknya kan, kepada omnya kan, kepada ceweknya kan. Di sana ada cewek, di sini ada cewek, di sana ada cewek. Banyak deh. Kata orang BCA, bukan cabang di mana-mana kan gitu. Dan kita saling ketahui karena memang manusia terbatas pengetahuannya. Tapi Tuhan, kau mau sembunyikan di mana? Gak bisa. Sekarang kita yang melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Marilah, jangan kita merasa semua ini baik-baik saja dan kita masih bisa merasa lega. Oke, tapi ingat tadi Matius kan, Tuhan bilang dia akan balas semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah kau perbuat. Ini waktunya sekarang. Corona datang untuk menyadarkan kita. Untuk ini waktu kita bertobat. Kita cari Tuhan, meninggalkan semua yang jahat itu, meninggalkan perempuan lain, meninggalkan apa? Pilmu, meninggalkan segala perbuatan jahatmu, kembali kepada keluargamu, hidup bersama istri anak-anakmu, hidup bersama suami anak-anakmu, hidup dengan baik semua, bekerjalah baik, menikmatilah semua yang baik, memenuhi segala kebutuhan keperluanmu dengan baik, yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan membebaskan engkau. Kan bukan itu yang kita mau. Nah, akhirnya dari semuanya ini, supaya kita gak usah cari-cari siapa yang salah, cari kambing hitam, maka saya mau kasih kesimpulan seperti ini.
manusia itu sesungguhnya lemah dan rapuh, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dua, corona menyadarkan kita bahwa manusia tidak dapat melawan bencana yang diizinkan Tuhan terjadi. Tiga, uang, kekayaan, kepintaran, jabatan, nama besar atau ketenaran, teknologi mutakhir sekalipun tidak dapat melindungi manusia dari maut atau kematian. Empat, yang terakhir, corona seharusnya menyadarkan kita bahwa Yesus Kristuslah sobat yang setia, satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa untuk memberikan perlindungan, kesembuhan, dan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena itu, di tengah dunia yang makin menakutkan ini, virus merajalela di mana-mana dan kita tidak tahu di mana corona ini sekarang berjalan. Mari kita mencari Tuhan Yesus Kristus untuk kita mendapatkan perlindungannya, dan supaya kita masih punya kesempatan memuliakan Dia di dunia ini melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.